بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Pada poin-poin yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, intinya adalah beliau hendak mengilzam orang-orang yang meyakini tentang tauhidul rububiyah, yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya fil khalqi wal rizqi wat tadbir, maka merupakan satu keharusan bagi mereka untuk menyatakan bahwa demikian pula satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan menyerahkan segala macam jenis ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau menyebutkan ayat ini yang merupakan perintah yang pertama yang terdapat di dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kalian bumi ini terbentang, menjadi hamparan bagi kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rububiyahnya, tentang apa yang mereka yakini untuk digiring kepada tauhidul uluhiyah. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk menyembah, siapa yang disembah itu? Yaitu yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini.
yang telah menciptakan bumi ini menjadi firash bagi kalian. Was-samaa'a binaa'a. Demikian pula langit itu menjadi bina bagi penduduk bumi, menjadi atap yang terpelihara, tidak ada keretakan, tidak ada celah sedikit pun. Ai kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ai fauqana, yaitu di atas kita, bangunan di atas kita. Li'annal binaa'a yasiru fawqa as-sama' bina'un li ahli al-ard. Karena bangunan itu menjadi di atas langit sebagai bangunan bagi penduduk bumi secara keseluruhan. Tidaklah penduduk bumi melainkan di atas mereka adalah langit. Wa hiya saqfun mahfudun, yaitu atap yang terpelihara, atap yang terjaga, ya, tidak ada kerusakan, tidak ada kebocoran. Naam, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sekali lagi ini dalil rububiyah, bahwa yang menjadikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Tapi mereka, orang-orang kafir, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, justru mereka berpaling dari beribadah kepadanya. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah yang menurunkan dari awan itu air, yakni hujan. Sekali lagi disebutkan tentang rububiyatullah, bahwa Allah yang menurunkan hujan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seluruh proses kejadian alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkannya, yang telah menyusunnya sedemikian rupa. Termasuk pula diantaranya turunnya air itu dari awan. Berdasarkan perintah Allah, Allah memerintahkan pada para malaikat untuk menggiring awan itu. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih, digiring awan itu oleh para malaikat, ya, ke arah dan ke daerah tempat mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkanlah hujan. Naam. Ai anzala minal ulu, yaitu Allah menurunkan dari ketinggian. Sebab as-sama itu juga berasal dari kata sumu, yakni maknanya ulu. Nah, sehingga makna dari sama di sini terkadang yang dimaksudkan langit, terkadang dimaksudkan awan. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini, wa anzala minas sama'i ma'an, ay wa anzala minal ulu, ay minas sahabi ma'an. Allah menurunkan dari ketinggian, yakni dari awan. Itu ma'an tahuran, air yang suci dan mensucikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum minhu syarabun, bagi kalian
dari air itu syarab, minuman. Di sini nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita boleh menjadikan air hujan itu sebagai minuman untuk kita. Diminum secara langsung pun tidak mengapa. Naam. Ya. Insyaallah taala apa yang telah disebutkan oleh Allah, tahuran. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah menurunkan dari langit, dari awan itu air yang suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan. Wa kalamuhu haqqun wa sidqun. Firman Allah itu benar. Menunjukkan sucinya air hujan itu, bersih air hujan itu. Minum secara langsung pun tidak mengapa. Kalau ada yang mengatakan, tapi kotor. Ya memang kotor kalau lewat atap. Atapnya yang kotor. Tapi coba secara langsung. Nah, Allah menyatakan ma'an tahuran. Suci dan mensucikan. Wa minhu syajarun. Dan dari air itu pula tumbuhlah pepohonan. Tumbuh-tumbuhan muncul. Ya. Fihi pada tumbuh-tumbuhan itulah tusimun. Kalian mengembalakan ternak-ternak kalian. Dari saimah. yakni hewan-hewan yang digembalakan. Mereka makan rumput-rumputan, daun-daun dari pepohonan, yang itu pun disuburkan oleh air yang turun dari atas, yaitu hujan. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaturnya. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Maka Allah mengeluarkan dari sebab air tersebut, kemudian muncullah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Itu adalah rezeki untuk kalian. Ai ata'an lakum, yaitu pemberian untuk kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain, mata'an lakum wa li'an'amikum, adalah sebagai mata', kesenang-senangan untuk kalian, makanan untuk kalian, dan untuk ternak-ternak kalian pula. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini semua takrir rububiyah. Nah, kalau kalian meyakini bahwa ini seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkannya sedemikian rupa, yang menciptakannya, maka dengan alasan apa kalian beribadah kepada selain Allah? Mestinya kalian mengantarkan seluruh keyakinan pada tauhidul uluhiyah. Makanya Allah menyatakan setelah itu, fala taj'alu lillahi andadan. Maka kalau demikian, ini seluruhnya adalah kehendak Allah, pengaturan dari Allah, ciptaan Allah, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Ya. Yang kalian sembah juga. Kalian menyembah kepada Allah, kalian juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum. Yaitu jangan kalian menjadikan kepada yang telah menciptakan kalian ini
Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit ini sebagai bangunan. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan untuk kalian dari awan itu air hujan. Lalu kemudian Allah mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. La taj'alu lahu andadan. Ya. Jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Ta'budunaha kama ta'budunallah. Kalian menyembahnya sebagaimana kalian menyembah kepada Allah. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, atau kalian mencintai selain Allah itu seperti kedudukan kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadza ghairu laiqin bikum. Sesungguhnya yang demikian ini tidak layak bagi kalian, la aqlan wala syar'a. Ya. Baik secara akal apalagi secara syar'i. Secara akal saja tidak masuk akal. Nah, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam salah satu kitabnya seperti seorang budak yang diperintah oleh tuannya. Kata tuannya, wahai budak, ini ada sebidang tanah. Hendaklah kamu suburkan tanah ini. Kemudian kamu menanami buah-buahan, apel, anggur, dan lain sebagainya. Apabila telah berbuah, maka kamu berikan kepadaku. Maka mulailah budak ini pun bercocok tanam di tanah yang itu adalah milik tuannya. Dan tuannya telah menyiapkan segala sesuatu, bibitnya, semuanya. Pupuknya disiapkan. Maka dia tinggal menaruh benih-benih tersebut, bibit itu. Nah, kamu menjaganya. Kemudian setelah tumbuh, berbuah. Ada apelnya, ada anggurnya, ada mangganya, dan lain sebagainya. Setelah berbuah, maka dipetiklah oleh budak ini, lalu dibawa kepada orang lain. Ma'qul. Apakah ini masuk akal? Tentunya kamu zalim, itu milik tuan kamu. Kok kamu serahkan kepada selain tuan kamu? Hasilnya, buahnya, kamu serahkan pada selain tuan kamu. Nah, itulah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian sudah mengerti, kalian sudah tahu tentang ini. Tentang tauhidur rububiyah itu kalian tahu. Tapi kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ay ta'lamuna annahu la nidda lahu. Yaitu kalian telah berilmu, telah mengetahui bahwa tidak ada tandingan bagi Allah. Wa annahu biyadihil khalqu war rizqu wat tadbiru. Bahwa di tangan Allah itulah penciptaan, pemberian rezeki, pengurusan. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maka jangan kamu menjadikan bagi Allah itu ada sekutu dalam beribadah kepadanya. Maka dalil ini adalah merupakan bantahan kepada mereka-mereka yang mentakrir tauhidul rububiyah lalu mereka tidak mengamalkan tauhidul uluhiyah. Ini ilzam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di saat kalian yakin tentang rububiyatullah, maka keyakinan kalian itu harus mengantarkan kepada uluhiyatullah. Tauhidul uluhiyah.
Naam. Oleh karena itu juga semakin ditekankan dengan penafsiran Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengurusinya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna dari ayat ini. Nah, paham ya, ikhwan? Jadi, apa yang beliau sebutkan ini untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam ayat ini. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengurusi segala sesuatu, dialah yang berhak untuk disembah. Tidak pada selainnya. Ibnu Katsir huwa Imaduddin. Imaduddin ini laqab. Ya. Tiang agama. Ini juga merupakan laqab-laqab yang kadang diberikan pada sebagian a'immah. Imaduddin. Naam. Muhammad bin Nuh Najati, laqabnya apa, ikhwan? Muhammad bin Nuh Najati. Al-Allama Muhammad bin Nuh Najati. Antum tak kenal syekh ini? Hah? Ma sami'ta ila al-an? Ma ta'rifun hada? Laqabnya Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin itu laqab beliau. Nama aslinya Muhammad bin Nuh. Naam. Rahimahullah. Kalau tidak salah beliau punya 3 istri. Dari istri pertama semuanya laki-laki. Dari yang kedua ada laki, ada perempuan. Nah, dari yang ketiga kalau tidak salah 1. Anaknya 1. Hibatullah, kalau tidak salah namanya. Di antara anak-anak beliau itu yang paling mirip Abdurrahman. Abdurrahman. Tapi awam orangnya. Orangnya awam. Kalau tidak salah tajir, pedagang kalau tidak salah. Nah, tapi mirip betul dengan ayahnya. Dari segi wajah dan perawakan. Nah, nama anaknya yang wanita itu selalu diakhiri dengan ah. Sakinah. Salamah, Hasanah, Unaisah. Ada lagi yang lain. Kalau laki-laki kebanyakan Abd, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Musawwir. Ya, Allahu a'lam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laqabnya Taqiyuddin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apa laqabnya, ikhwan? Muhyiddin. Dan sebenarnya mereka tidak senang diberikan laqab seperti ini. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak senang beliau diberikan laqab seperti ini. Beliau isyaratkan itu dalam silsilah sahihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak senang diberikan laqab Taqiyuddin. Nah, termasuk juga Imam An-Nawawi. Abul Fida dan Bakar Abu Zaid itu punya kitab Mu'jam al-Manahil Lafziyah, termasuk di antara nama-nama yang makruh adalah nama-nama yang disandarkan kepada din.
Saifuddin. Apa lagi? Nasruddin. Siapa? Zainuddin. Siapa? Awaluddin. Syafruddin. Sawaruddin. Naam. Dia termasuk yang makruh. Apalagi seperti kalau Nasiruddin, Taqiyuddin, itu ada mengandung tazkiyah. Ya, penolong agama. Wa ma adrak. Naam. Muhyiddin. Ya, nama-nama yang mengandung tazkiyah. Ya. Dan juga nama-nama yang makruh seperti nama-nama yang murakkab. Namanya Muhammad Abdus Salam misalnya. Sudah Muhammad Abdus Salam lagi. Namanya dua. Ya. Kalau orang sekarang itu tidak senang kalau namanya itu singkat. Siapa namanya Muhammad? Muhammad saja. Wah, singkat betul. Ya kenapa? Coba lihat nama-nama para ulama. Nama-nama para ulama salaf. Ada enggak yang murakkab gitu? Ada. Satu paling Ahmad, Muhammad. Ya, kadang ada yang Muhammad banyak itu namanya Muhammad. Abdullah banyak betul. Abdurrahman banyak betul. Nah, yang membedakan dari mana? Bapaknya, kakeknya. Nah, ada yang namanya dia, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Seperti Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali. Ada lagi yang lain. Ya. Tapi kalau tarkib seperti itu tidak dikenal di kalangan salaf. Ya, dan biasanya mereka menyebutkan Muhammad sebagai tabarruk. Iya kan? Banyak kan seperti itu. Kalau model nama sekarang, hadits wala haraj. Ada nama-nama sekarang kalau singkat kurang srek. Maunya yang double-double. Nah, kadang maunya yang suka modern. Nama Muhammad, sudah kuno itu nama Muhammad. Coba yang keren-keren sedikit. Novi. Toto. Pokoknya namanya yang Jack. Maunya yang modern-modern. Kadang disesuaikan dengan apa itu? Lahirnya. Nah. Ya. Kalau biasanya di Jawa punya arti itu nama kan. Nama itu punya arti. Suprapto itu mungkin ada maknanya. Suharto itu mungkin ada maknanya. Allahul musta'an. Maka berikanlah nama yang baik pada keturunan antum. Abul Fida Ismail ibn Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur Sahibut Tafsir wa Tarikh. Tafsir yang masyhur, tafsir Al-Quranil Azim. Wa Tarikh. Apa kitab beliau Tarikh? Beliau punya kitab Qasasul Anbiya. Ya. Beliau juga punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah dari awal sampai akhir. Itu beliau sebutkan sejarah dari semenjak Nabi Adam sampai akhir. Ya. Sampai akhir, sampai mendekati zaman beliau. Maka dinamakan Al-Bidayah wan Nihayah.
Nah, kitab yang sangat bagus sekali. Dan dari situ pula diambil Qasasul Anbiya ya, dari situ. Nah, juga beliau punya kitab As-Siratun Nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min talamidi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari murid-muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tuwfiya sanata arba'in wa sab'in wa sab'imi'ah, meninggal pada tahun 774 Hijriah, pada abad yang ke-8. Taib, ilahuna ya ikhwan, wallahu a'lam bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.